beribadah, untuk menaikkan syukur, terima kasih kami, pujian penyembahan kami di hadirat Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih-Mu buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Aba ya Bapa. Telah tiba saatnya untuk kami ada masuk di dalam jam pemberitaan firman Allah yang tentunya mengingatkan kami, menasehati kami, mengajar kami untuk kami semakin hari semakin hidup berkenan, semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan, semakin hari semakin diubahkan. Kami rindu Tuhan, kebenaran-Mu dinyatakan pada pagi hari ini. Singkapkan rahasia firman-Mu, nyatakan Tuhan, sehingga kami semua yang hadir boleh mengalami kuasa kekuatan dari kebenaran Tuhan. Kami diberkati dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, curahkan roh hikmat yang tak terbatas, curahkan roh kuasa dan pengurapan yang tak terbatas buat kami semua. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Ini hidup kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati pagi ini bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa diberi kesehatan, kekuatan untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Tema pemberitaan pada pagi hari ini masih seputaran tentang peristiwa Jumat Agung dan sekitarnya. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang keempat dari makna rohani di balik Jumat Agung. Baik saudara, ada tema besar yang kita perhatikan berturut-turut, 4 hal yang kita bahas berturut-turut pada beberapa minggu-minggu ini. Yaitu yang pertama, kita sudah membahas tentang kemanusiaan Yesus yang memberikan keteladanan buat kita sekalian. Lalu yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang Yesus dan pemerintahan. Dalam hal ini Pontius Pilatus. Dan kemudian yang ketiga, kita juga sudah membahas bagian yang pertama, yaitu tentang peristiwa Jumat Agung yang saya sebut kemarin adalah anugerah bagi kita. Dan hari ini kita akan bahas tentang kemurtatan yang terjadi. Itu akan kita perhatikan dalam bagian tema besar kita yang ketiga. Nanti minggu depan kita akan perhatikan bagian besar yang terakhir, yaitu tentang Yesus yang memberikan pengharapan. Baik, saya mengingatkan kembali apa yang kita sudah bahas pada minggu lalu tentang Jumat Agung adalah anugerah bagi saya. Ayat yang menjadi pembahasan kita adalah dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita memperhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kata-kata secara eksplisit yang menyatakan tentang ayat-ayat tersebut berbicara tentang Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Jumat Agung itu bicara soal penderitaan Tuhan Yesus sampai dengan darah yang dicurahkan buat kita sekalian lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah yang disebut dengan peristiwa Jumat Agung. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan sesuai dengan catatan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, kita menemukan bahwa ada anugerah-anugerah yang dicurahkan kepada kita waktu kita, saudaraku, memperingati atau merayakan
yang disebut dengan Jumat Agung itu, atau pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Apa saja anugerah itu? Yang pertama adalah bicara tentang hak yang membuat kita dapat berjumpa dengan Allah. Saya sudah membagikan secara rinci bagaimana pada masa perjanjian lama orang tidak gampang ketemu Tuhan, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ketemu Tuhan, yaitu para imam-imam dan juga para orang-orang Lewi. Sementara bangsa Israel itu tidak boleh ketemu Tuhan. Mereka hanya boleh berdiri di pelataran, di halaman. Bahkan kalau Tuhan mau menyatakan diri, maka mereka mesti jauh-jauh. Mereka tidak boleh dekat-dekat, karena kalau berani dekat mereka bisa mati, karena Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah saudara, tapi beda sekali ketika kita sudah ada di zaman anugerah ini. Kita diberi hak untuk dapat menghadap Allah. Semua kita, mau pendeta, mau jemaat biasa, mau majelis gereja, siapa saja, kita diberi hak untuk menghadap Allah. Oleh apa? Oleh darah yang dicurahkan itu, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Itu kita sudah belajar dari Ibrani pasal 10 itu, ayat yang ke-19. Yang kedua, saudara, anugerah yang Tuhan beri kepada kita lewat Jumat Agung, adanya jalan yang terbuka kepada Bapa. Waktu Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian gempa bumi terjadi, saudara, dikatakan tabir atau tirai bait suci itu terbelah. Saya juga sudah menjelaskan bahwa tirai itu adalah skat yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus pada bait suci orang Israel atau tabernakel. Tetapi waktu Yesus mati, tirai itu atau skat itu sudah dirobek, tidak ada lagi. Dan Yesus berkata, dialah tirai itu, dialah tabir itu, dialah jalan menuju ke ruang maha kudus itu, yang tidak lain bicara tentang pertemuan dengan Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tanpa Yesus maka tirai tidak mungkin disobek. Artinya apa? Tirai itu bicara tentang penghalang kita berjumpa dengan Allah. Dosa kita, kejahatan kita, sesuai dengan kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi waktu Yesus mati, darahnya dicurahkan, penebusan terjadi, penghapusan, penyucian terjadi. Maka saudara dan saya tidak ada lagi skat. Ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia menjadi jalan buat saudara dan saya untuk berjumpa dengan Bapa di mana saja, kapan saja, dan waktu apa saja. Karena dosa kita beres oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pelayanan baru yang Tuhan buat pada masa perjanjian baru atau setelah Dia disalibkan, Dia mati. Apa itu sistem pelayanan baru? Sistem pelayanan yang lama, orang semua bersentral hanya kepada orang-orang tertentu saja. Misalnya para imam, nabi, saudara, apa-apa mesti cari nabi, apa-apa mesti cari imam. Kalau tidak bisa, lewat sapa-sapa. Bahkan Raja Saul mau mempersembahkan korban saja, dia mesti tunggu Samuel datang. Kalau tidak Samuel datang, tidak boleh ada yang mempersembahkan korban. Semuanya saudara bersentral kepada pribadi. Orang yang ditetapkan, orang yang dipilih. Tidak boleh sembarangan orang. Tetapi saudara, di zaman perjanjian baru ini kita bersyukur karena Kristus menjadi sentral dari pelayanan. Sistem pelayanan berubah, tidak lagi bersentral kepada pribadi manusia, tapi bersentral kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita semua diberi kuasa yang sama. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, semua orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan minggu lalu saya sudah katakan, kita semua adalah anak-anak Allah. Itu berarti Tuhan kasih kita kuasa, otoritas yang sama. Hanya beda, kita diberi karunia yang berbeda-beda. Ada yang karunia berkhotbah, ada yang karunia WL, singer, segala macam, main musik. Pokoknya karunia beda-beda. Tetapi fokus atau arahan kita tidak kepada yang lain, hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sistem pelayanan baru yang Yesus kerjakan. Baik,
Lalu bagian yang kedua yang kita bahas adalah tentang tanggung jawab kita setelah kita menerima anugerah. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita, orang yang sudah terima hak bisa menghadap Tuhan kapan saja. Orang itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosanya sudah dihapuskan. Orang itu sekarang bersentral kepada Tuhan Yesus. Itu tidak berarti hidup ini sembarangan, tetapi harus dengan kata yang dipakai adalah tulus ikhlas. Ya saudara, harus kita lakukan semua dengan ketulusan, dengan keikhlasan hati. Jadi karena kita ini diberi hak oleh Tuhan, kita diberi kuasa oleh Tuhan, kita diminta untuk melakukan segala sesuatu tidak boleh dengan berat hati, tidak boleh dengan bersungut-sungut, tidak boleh dengan saudara rasa tidak bertanggung jawab. Justru kita harus melakukan semua dengan ketulusan hati. Yang kedua, saudara, kita harus memiliki keyakinan iman yang teguh. Ketika Tuhan memberikan kepada kita hak, itu supaya kita tidak boleh gampang goyah. Ada tawaran, ada ujian, ada masalah, ada godaan, ada tantangan. Tapi orang-orang yang sudah terima hak anugerah dari Tuhan, itu tidak akan goyah. Mereka akan semakin yakin, semakin saudaraku maju di dalam Tuhan, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Itu orang-orang yang sudah menerima hak dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, orang yang sudah menerima hak dari Tuhan itu dia akan saling memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lain untuk semakin hari semakin giat, semakin luar biasa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua tentang tema ini, yaitu tentang kemurtatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang murtad itu adalah bicara tentang orang-orang yang berpaling, ya. Orang-orang yang tadinya jalannya menghadap ke barat, lalu kemudian beralih ke arah timur. Atau sebaliknya, orang yang tadi berjalan ke timur sekarang berjalan ke barat. Itu namanya murtad, ya saudara. Nah, di dalam kekristenan ada yang namanya kemurtatan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemurtatan ini dalam konteks pandangan kita. Maksud saya begini, Tuhan sebenarnya dalam kacamata Tuhan, Tuhan sudah tahu mana asli, mana palsu, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang sonde. Itu Tuhan sudah tahu. Hanya potong ini kan manusia son ada yang tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kotong semua ada di dalam gereja, kotong semua sedang memuji menyembah Tuhan, kotong semua sedang ibadah, tapi kan tidak ada yang tahu mana asli, mana palsu. Makanya saudara, kata atau bahasa murtad itu adalah dipakai dalam pandangan kita manusia, bukan dalam pandangan Tuhan. Karena dalam pandangan Tuhan, Tuhan sudah tahu mana pengkhianat dan mana yang sungguh-sungguh sejati, mana yang iman palsu dan mana yang iman KW. Tuhan sudah tahu. Saya beri contoh, misalnya tampilkan di isi worship Yohanes pasal yang ke-6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 70 dan 71. Perhatikan teks ini. Yohanes pasal 6. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Lihat ya, Tuhan pilih 12. Tetapi Yesus sendiri bilang, namun seorang di antaramu adalah siapa? Iblis. Saudara, jadi Tuhan sudah tahu. Dia pilih 12 orang, tapi di antara 12 orang itu ada satu yang setan, ada satu yang iblis. Yesus tahu. Yohanes tahu? Tidak tahu. Petrus tahu? Tidak tahu. Saudaraku, siapa lagi? Murid yang lain. Andreas tahu? Tidak tahu. Saudaraku, Simon orang Selo tahu? Tidak tahu. Tapi Yesus tahu, karena dia Allah yang maha tahu. Jadi tentu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sudah tahu bahwa Yudas nanti akan kianati dia, Yudas akan jual dia, Yudas akan saudaraku serahkan dia. Yesus sudah tahu. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat atau kalimat atau kata yang bicara soal murtad, kalau saudara pelajari kitab suci, itu tidak berlaku dalam kacamata Allah, karena Allah tahu siapapun kita. Tapi itu hanya dipakai untuk saudara dan saya
Sebagai apa? Supaya mengingatkan kita bahwa jadi orang Kristen tuh mesti jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen tuh jangan jadi Kristen palsu. Jadi orang Kristen tuh jangan jadi asal Kristen yang masuk gereja, asal Kristen yang hadir di pelayanan, tapi benar-benar menjadi orang Kristen sejati. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, jangan palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kalau saudara palsu, Tuhan sudah tahu, hanya kita yang belum tahu. Saya sudah baca itu ayat minggu lalu, tapi kita lihat lagi ini 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19 mulai. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Mari kita lihat teks ini. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Hal apa yang terjadi? Hal murtad itu, hal yang dimana orang akhirnya tidak bersama-sama dengan kita, mundur, lari dari kita. Saudaraku, dari yang tadi saya katakan menghadap timur, sekarang lari menghadap barat. Tadi barat, lalu sekarang menghadap timur. Tadi lari pi muka, sekarang lari pi belakang. Itu supaya nyata bahwa tidak semua sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya murtad harus ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita semua bisa tahu. Saudara, murtad itu mesti ada supaya kita semua tahu nantinya bahwa ternyata selama ini, ya, itu yang terjadi. Sama seperti Yudas Iskariot kan, waktu dia menyerahkan Tuhan Yesus. Saya percaya waktu dia datang bersama dengan tentara Romawi, itu pasti murid-murid yang lain kaget. Yesus tidak kaget, tapi murid-murid yang lain kaget. Karena selama ini Yudas pegang uang kas, Yudas bendahara pelayanan, Yudas juga ikut bersama-sama makan mujizat 5 roti 2 ikan. Yudas juga bersama-sama ketika Yesus sedang mengajar di bukit. Ya, Yudas ada. Tapi kan saudara, sekali lagi tidak ada yang tahu kalau dia sebenarnya palsu. Karena itu begitu dia murtad, begitu dia jual Yesus, begitu saudara dia menyalibkan Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus, semua pasti kaget. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi ulang lagi, semuanya itu mesti nyata supaya terbukti bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali ke PowerPoint kita. Karena itu kemurtatan itu penting untuk dibicarakan supaya kita ini mewaspadai diri, supaya kita ini betul-betul mengintrospeksi diri kita bahwa kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, ayo segera respon Tuhan dengan baik. Jangan jadi Kristen KW, jangan palsu. Ya, sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kalau mau percaya ya percaya sungguh-sungguh. Apa artinya saudara di dalam gereja tapi kemudian akhirnya masuk neraka? Apa artinya saya jadi pengkhotbah lalu akhirnya masuk neraka? Lebih baik dari dulu tidak jadi Kristen. Makanya ada ayat dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Yesus bilang begini, celakalah orang yang menyerahkan aku. Memang hal ini harus terjadi, tapi celaka itu orang yang serahkan beta. Saudara terkasih, murtad memang harus terjadi, tapi celakalah kau yang murtad. Murtad memang harus terjadi, tapi celakalah kau yang melakukan itu. Sayang sekali, lebih baik kau tidak pernah jadi Kristen, lebih baik kau tidak pernah dibaptis, lebih baik kau pun nama tidak pernah dari dulu Yohanes, tidak pernah dulu Lukas, tidak pernah dulu Markus, tidak pernah dulu Ebenezer, tidak pernah itu nama. Lebih baik dari dulu nama halaik memang. Supaya kan masuk neraka itu jelas, memang sudah neraka memang. Daripada saudara terkasih dalam kelihatan ke anak sorga, kelihatan ke anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan.
Itu murtad. Mari kita baca dulu Ibrani pasal 10, 26 sampai 31. Kita bersahutan teks-teks ini. Saya lebih dulu. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah aku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. 31. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini ayat sedang bicara kepada kita bahwa kemurtatan itu tidak ada yang namanya belas kasihan. Orang yang murtad itu tidak ada lagi yang namanya belas kasihan. Tidak ada lagi kasih karunia. Kenapa? Kok Tuhan suka kasih hak begini panjang lebar. Dari minggu lalu besok bahas tuh hak-hak tuh. Ya. Tuhan yang lusa nih bisa ketemu Tuhan Allah. Tuhan bikin lu layak jadi ketemu. Lu pun dosa yang hitam merege. Yang saudaraku Alkitab bilang merah, Tuhan kasih putih berisi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita yang tadinya susah setengah mati karena semua sistem pelayanan bersentral kepada one person, satu pribadi, orang tertentu. Saudaraku, sekarang Tuhan ubah itu sistem jadi baik. Semua orang gampang saja mau pergi gereja, tidak perlu saudaraku harus ini itu segala macam. Yang penting mau pipi. Wih, tahu-tahu ini orang-orang dong. Justru ini hak-hak yang Tuhan kasih tidak digubris, tidak dianggap, disepelekan, dibuat menjadi mainan. Bahasa Alkitab, injak-injak. Waduh, Tuhan bilang begini, lu ngeri, lu jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Itu tidak ada main gila. Mundur, saya ulang lagi pembacaan di ayat yang ke-27. Perhatikan, Ibrani 10 ayat 27. Ini saudara, jika tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Itu kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang murtad itu tidak ada lagi saudaraku namanya kesempatan kedua, second time, tidak ada lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu ingatkan, meskipun kita waktu kubur kita menyanyi lagu, ya saudara, sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah. Ini supi neraka. Supasti kok ayat 27 bilang nah, kok dia murtad nah. Entah ketemu menyanyi lagu apa saja kayaknya menyenangkan. Tidak ada lagi perubahan, saudara. Makanya selagi masih hidup di bawah kolong langit ini nih, ingat baik-baik ya. Murtad itu adalah suatu bahasa yang akan menjadi nyata. Itu suatu fakta kehidupan kekristenan yang mana benar bahwa tidak semua orang sungguh-sungguh termasuk jadi Kristen. Tidak semua orang termasuk adalah anak-anak Tuhan. Tidak semua orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya ulang lagi di kalimat, pastikanlah diri saudara dan saya bahwa saya bukan Kristen palsu. Saya benar-benar Kristen sejati yang mau hidup berkenan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat ya, penyebab orang bisa murtad itu apa? Ya, Alkitab menjelaskan kepada kita. Yang pertama, orang itu bisa murtad karena dia biasa mengulangi kesalahan terus-menerus. Sebut kalimat ini, biasa mengulangi kesalahan terus-menerus. 1, 2, 3. Saudara, kalau orang itu salah itu wajar. Tapi kalau salah ini hari, besok naik, salah lagi, naik lagi, salah lagi, naik lagi. Ini
namanya saudaraku orang yang biasa mengulangi kesalahan. Jadi tiap hari hanya ulang hal yang sama, hal yang sama, hal yang sama, hal yang sama. Ulang terus. Ini orang sebenarnya dia ini bibit murtad suada. Tinggal tunggu waktu. Orang yang biasa mengulangi kesalahan secara terus-menerus, secara kontinu, secara aktif, secara berulang-ulang kali, itu orang tuh bibit murtad sudah ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya tanya, Daud pernah berzina atau tidak? Berzinanya berapa kali? Berapa kali? Berapa kali jemaat? Hei, ini semua sudah baca Alkitab. Berapa kali Daud berzina? 1 kali. Bukan di sini berzina, besok berzina, lusa berzina. Hai, itu forever. Dia pernah gagal, dia pernah jatuh, dia pernah bikin kesalahan. Daud itu hamba Tuhan yang diurapi, yang hebat, yang kelas tinggi itu. Tapi pernah salah, pernah jatuh dalam dosa, berzina dia. Tapi ingat, 1 kali. Sekarang saya tanya lagi, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus? Berapa kali? 1 kali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak lalu nanti besok menyangkal lagi, lusa menyangkal lagi. Tiap hari kerjanya menyangkal saja. Semua orang pernah bisa buat kesalahan. Saudara terkasih. Karena apa? Karena kita masih manusia. Kita masih ada di dalam daging. Natur dosa itu masih melekat pada kita. Jadi saudara, berbuat dosa itu saudara sesuatu yang mungkin akan bisa terjadi. Tapi ingat, jangan melakukan secara terbiasa, mengulang-ulang, terus-menerus kesalahan yang sama saja. Saya ulang, itu bibit murtad sudah ada. Tinggal tunggu waktu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat ini teks Ibrani 10 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab jika kita itu sengaja dia pun nama. Orang kalau sejatuh di lubang yang sama, lalu kemudian dia bangun, dia pijatuh, itu sengaja. Tidak ada orang yang saudaraku tahu itu lubang, dia pijatuh ulang. Kecuali dia memang sengaja pijatuh. Jadi orang yang melakukan dosa berulang-ulang kali, itu orang yang sengaja berbuat dosa. Kita masih bisa buat dosa, tapi jangan sengaja buat dosa. Saya ulang, kita masih bisa berbuat dosa, tetapi jangan sengaja berbuat dosa. Ada amin? Bilang sama-sama dengan saya, jangan sengaja. Nah, itu penting itu, saudara. Kalau kau buat dosa tidak jadi soal, tapi jangan sengaja. Aduh, kalau sengaja itu tak lalu betul-betul. Itu orang yang sekali lagi mau supaya berulang-ulang melakukan hal yang sama. Dan Alkitab bilang begini, Amsal tampilkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, klik. Dia bilang begini, orang kalau sengaja bikin dosa ulang-ulang, kembali. Langsung aja klik. Ya saudara, Amsal bilang begini. Ya, 1 kali klik lagi. Sorry, ayatnya tak hapus. Ya sudah, 2 Petrus lah. 2 Petrus 2 ayat 22. Ada 1 ayat lagi kitab Amsal, tapi ayat tak hapus. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Saudara, ini jelas bahwa orang yang kalau lakukan sesuatu yang berulang-ulang itu sama kayak anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangannya. Saudara, itu jelas. Jadi kalau dosa itu dilakukan berulang-ulang kali, ya, itu sama seperti babi dan anjing. Yang saudara seperti anjing kembali ke muntahnya, lalu saudara babi kembali ke kubangannya. Ini Amsal 26, ayat 11. Perhatikan ini ayat. Amsal 26 ayat 11.
Itu yang disebut orang yang sengaja buat dosa. Bahasa Indonesianya itu bebal. Ya, klik Amsal 26 ayat 11. 1, 2, 3. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi itu. Jadi bebal itu adalah orang yang suka mengulangi kebodohan. Bodoh itu bukan baik, tapi bodoh itu wajar. Tapi kalau orang bodoh ulang depung kebodohan, itu namanya bebal. Makanya saya selalu bilang, kakak dari bodoh itu bebal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, orang Kristen yang sekali lagi yang tahu ini dosa, ini tidak baik, ini benar, ini salah, tapi dia mau lakukan terus yang salah, itu namanya bebal. Itu namanya, saudara, anjing kembali ke muntah. Tahu-tahu muntah kok jilat balik. Hanya anjing yang model begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kok tahu-tahu kubangan? Kita balik di situ. Itu hanya babi yang begitu. Manusia tidak begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu orang seperti ini nih, ini pasti akan murtad ini. Karena suka sekali kembali ke hal-hal kotor, kembali kepada hal-hal najis, kembali kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang jorok, hal-hal yang muntah. Itu kan tidak bagus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Coba ada saudara lihat manusia jilat muntah. Kalau manusia jilat muntah ada, kecuali itu orang gila saja. Tapi kalau dia punya otak ada waras, tidak ada dia muntah. Habis dia bilang, enak, aku jilat dong. Ini tuh sana ada. Kayaknya lebih enak dari capcay atau dari puyung hai. Tidak ada. Sudah, tapi manusia yang jatuh di dalam dosa, lalu kembali bangkit, jatuh lagi, lakukan lagi, jatuh lagi, lakukan lagi. Itu sama seperti anjing yang kembali ke muntah dan babi yang kembali kepada kubangan. Itu yang kita bilang orang bebal, orang yang bodoh kelas kakap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ini, saudara. Saya ulang-ulang ini kalimat. Ingat baik-baik bahwa kita semua ini masih bisa buat yang namanya kesalahan. Kita masih bisa buat dosa, masih bisa. Kita belum sempurna. Kita belum manusia yang suci, cemerlang adanya. Tidak ada potensi untuk kita bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi dengarkan baik-baik. Semakin kita dengar firman Allah, semakin kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Semakin kita dituntun, diajar oleh kebenaran, semakin kita harus buat, semakin tinggalkan, semakin lupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang kotor, apa yang tidak berkenan, apa yang najis, kita tinggalkan. Kita mau mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang berkenan kepada Allah, kesucian hidup, ketulusan hidup, hidup yang menyenangkan Tuhan. Itu yang kita mau lakukan. Karena dengar baik-baik, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Jangan bermain-main dengan kenajisan, jangan bermain-main dengan muntah, jangan bermain-main dengan kubangan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya kemurtatan, dosa. Tuhan tidak kompromi siapapun Anda. Amin. Pagi ini saya mau pesan tegas buat semua kita jemaat Tuhan. Mari, jangan lagi. Ini sudah tahun 2024. Ya, Tuhan semua datang ini. Saudara yang terkasih, jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau. Kenapa masih suka kembali ke muntah terus? Kenapa masih suka kembali ke kubangan terus? Percuma kamu ada di dalam gereja. Percuma kamu ikut ibadah. Dengar baik. Karena kamu orang yang sudah mulai pasang bibit kemurtatan. Ya udah, itu kan begitu. Tuhan tahu bahwa dia bukan satu kali. Dabel ulang bola balik. Yohanes pasal 6 ayat 70 tadi itu togor. Ya saudara. Nanti lagi dalam Yohanes pasal 12 togor lagi.
Ya. Saudara lihat ayat 7, Yohanes 12. Tampilkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 7. Jadi orang kalau sudah mendengar firman ulang bola balik, coba mulai sadar, mulai berubah. Ya saudara. Ya, sebelum ayat yang ke-7, kita lihat dulu ayat 5, ayat 4. Mari saya bacakan Yohanes 12. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang yang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tuhan tegur dia lewat ini cara. Tuhan bilang, lu jangan omong bilang ini minyak mau jual. Biar ini perempuan Maria ini dia lakukan, biar. Mengingat hari penguburanku, biar dia lakukan itu. Sudah, tapi ini otak satu sonta muka. Ini satu yang namanya Yudas Iskariot ini tetap saja bersikeras, suka dengan dosa, suka dengan kejahatan. Loh, yang togor ini Tuhan Allah. Ini bukan kelas pendeta, ini togor Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi Yudas kan terus mau hidup dalam dosa. Bahkan waktu perjamuan kudus lagi pegang roti, Tuhan ngomong. Tapi kok dia tidak mau dengar. Orang yang terus biasa hidup di dalam dosa, Alkitab bilang begini, 2 Korintus 4 ayat 3 mulai. Perhatikan. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kenapa? 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi memang orang-orang dong pikiran sudah tutup. Jadi biar potong ngomong, jangan bersina, dong ulang bersina lah. Kata ngomong, jangan mabok, dong ulang mabok lagi. Kita omong jangan mencuri, dong ulang curi lagi. Kita omong jangan ini, dong ulang melakukan ini lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya karena memang bagi mereka kebinasaan memang sudah tersedia. Saya ulanglah, hanya kita yang belum tahu. Memang ini orang-orang memang tidak membuka hati untuk kebenaran, tidak mau untuk Tuhan bekerja dalam depu hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu pasti ada. Kok Yudas saja ada kan? Apalagi kita yang sekarang ini, yang dibawa kepemimpinan pendeta, bukan kepemimpinan Tuhan Allah. Yesus saja yang pimpin, masih ada Yudas. Makanya ini warning buat kita semua. Jumat Agung ini, peristiwa Jumat Agung ini, saudara, jangan lupa. Ya. Sebentar lagi kita akan rayakan penyaliban. Lihat itu tuh, renungkan, jangan sampai beta juga ada di bagian barisan itu. Barisan Yudas, barisan tentara Romawi yang memang Kristen, tetapi sebenarnya Kristen palsu. Yang sebenarnya Kristen, tapi Kristen KW, yang bermain-main di dalam dosa, yang sengaja bikin dosa, yang berulang-ulang bikin dosa. Kalau sengaja buat dosa, kedua apa? Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang kalau sengaja bikin dosa terus-terus, ya. Yang kedua, ini ayat bilang, ya, tampilkan. Saudara, sana kembali, kedua. Yang kedua, mereka itu pasti akan jadi orang yang keras kepala, ya. Atau tegar tengkuk, atau tidak mau peduli lagi dengan kebenaran, remehkan kebenaran. Itu pasti. Ya. Kalau orang sudah biasa bermain di dalam dosa, firman itu dong akan remehkan.
Makanya ada ayat bilang begini, jangan buang mutiara di kandang babi. Karena kalau babi dia suka kembali ke di pengkubangan, lu biar khotbah bagus, ya. Biar khotbah penuh urapan, biar tadi saya ngomong Yesus sendiri yang khotbah, orang sudah dengar. Orang kalau sudah biasa bermain-main dosa, bibit kemurtatan sudah ada. Ciri kedua, akan remehkan kebenaran. Akan meremehkan firman Allah, akan tidak peduli dengan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani 10 mengatakan, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Benar harus tahu kebenaran, tapi kok kenapa dia tidak lakukan kebenaran yang dia tahu? Ini berarti kan remehkan, ya. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini sudah mengetahui, memperoleh pengetahuan, bukan belum memperoleh. Sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kalau orang bikin dosa terus menerus karena belum tahu kebenaran, itu beda. Kalau memang dia belum selamat, nah. Kalau memang dia belum, saudaraku, memahami tentang apa itu dosa dan apa itu tidak, ya bagaimana kita mau saudara persalahkan dia? Tapi yang persoalannya adalah hari Minggu rajin gereja, ya. Yang persoalannya, saya ulang lagi, dia sudah dibaptis. Yang persoalannya dia adalah anggota gereja. Nah, itu yang tiap hari, tiap minggu, tiap ibadah dengar pengetahuan tentang kebenaran, tapi kok justru sengaja terus bikin kejahatan. Nah, ini berarti orang ini remehkan firman. Kevin dengan Evelyn itu di rumah, dua tuh kayak kucing dan tikus. Sebaku rubuh, baku ganggu, baku kejar, baku gigit. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang su emosi. Besu suara tinggi, dia bilang, ingat, kalau beta dengar satu menangis, dua-dua kena pok. Ya. Dua-dua kena pok. Besu kasih ingat dulu nih, ya. Suka kasih ingat. Jangan lagi. Suka kasih ingat. Tapi kalau lu ulang lagi, dan itu akhirnya terjadi, saudara. Betampeleng bola balik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi Tuhan tuh beda. Ya. Kalau dia suka kasih tahu kita berulang-ulang kali, ajar kita, kasih tahu kebenaran buat kita, dia beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tadi ada ayat yang mengatakan jangan buang mutiara kepada kandang babi. Tuhan tidak suka omong ulang-ulang kepada orang yang terus menerus tapi remehkan firman. Itu percuma. Itu sama kayak buang mutiara. Makanya saudara dengar baik-baik, berapa kali Yesus itu meninggalkan tempat pelayanan atau dia kebaskan kaki karena dia tidak mau beritakan Injil di satu tempat. Karena orang yang diajarkan menolak kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran. Bahkan dia pesan kepada murid-murid waktu dia utus mereka dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Dia bilang begini, kalau kamu pergi dan beritakan Injil, kamu kasih salam, orang terima salam, maka salam itu turun ke atas orang itu. Tapi kalau orang itu tidak mau menerima engkau, maka salam itu akan kembali kepadamu. Dan engkau boleh pergi dengan mengebaskan debu kaki dan tinggalkan kota itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, jadi ingatlah baik-baik. Kalau sudah dengar firman bola balik itu, mulai introspeksi diri kau kerjakan, mulai introspeksi diri kau lakukan, mulai introspeksi diri kau mulai. Ini benar, ini Tuhan pun omong nih. Itu orang yang sebenarnya dia sedang memawas dirinya, menjaga dirinya supaya dia jangan sampai murtad. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Pengetahuan tentang kebenaran itu tidak boleh dijadikan sebuah bahan lelucon. Pengetahuan tentang kebenaran Tuhan itu bukan sesuatu yang bikin kita sekedar. Semua orang akan dituntut dari kebenaran itu. Amsal 13 ayat 13. 1, 2, 3.
Siapa remehkan firman, dia akan tanggung depo akibat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meremehkan firman itu, yaitu yang tadi saya omong. Firman suka tahu bola balik, firman suka tahu bola balik, insan mau ikut. Itu lebih pantas tuh orang. Alkitab katakan ikat batu kilangan di depung kepala dan lempar ke dalam laut. Alkitab omong itu. Ya. Kalau orang yang sudah tidak bisa lagi diingatkan dengan kebenaran, lebih pantas Alkitab bilang, ikat batu di depung leher, buang dalam laut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingatkan kembali kita semua jemaat Tuhan, ayo jangan remehkan firman. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan ini cuma penyambung lidah Allah. Saya ini kan selalu kutip ayat-ayat. Saya selalu khotbahkan apa yang Alkitab bicarakan. Selain khotbah untuk saudara, saya khotbah untuk saya sendiri juga. Karena kita semua butuh kebenaran, kita semua butuh firman. Jangan pernah remehkan kebenaran. Apalagi kalau keras kepala dengan kebenaran. Amsal 29 ayat 1 bilang begini. Amsal 29 ayat 1. Perhatikan teks ini. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Siapa yang bersih tegang leher, siapa yang bakincang, orang Kupang bilang, siapa yang sonemonodek, siapa yang sontoe, siapa yang betul-betul hanya main-main, ya saudara, walaupun sudah dikasih tahu, dapat teguran, dapat nasihat, sekonyong-konyong, itu ayat bilang, itu orang akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saya ulang, pengetahuan akan kebenaran itu bukan hanya sekedar menghiasi otak kita, menghiasi pola pikir kita, menghiasi cara pandang kita, tetapi saudara, itu pengetahuan itu merubah segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Pada hari Kamis dalam ibadat pelayan saya sudah sampaikan bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu buat kita berubah sikap, tapi berubah juga pandangan hidup, prinsip hidup yang tadinya hanya berpikir halal seputaran dunia, halal jasmani. Ketika firman diperdengarkan kepada kita, maka saudara kita mulai mengerti halal surgawi, halal kerajaan Allah, halal yang penting untuk kehidupan masa yang akan datang. Itu fungsi dari kebenaran yang kita dengar. Makanya jangan pernah bersih tegang leher. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Rabu di ibadat perkunjungan, saya juga sudah kasih ingat kan, kita ibadah ini bukan untuk supaya pi jual laku, supaya pi kantor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gaji banyak diberkati, usaha diberkati, itu bukan, itu hal kedua, itu bukan yang terpenting. Yang pertama, yang terpenting adalah kita dengar firman ini untuk manusia batinia kita, manusia rohani kita, manusia yang tersembunyi dalam diri kita. Dan itu tidak bisa tidak. Semua kita yang duduk dalam ruangan ini, semua kita yang hadir pada pagi hari ini punya dua sisi manusia ini, manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani ini yang makan 4 sehat 5 sempurna. Manusia jasmani ini yang saudaraku makan ikan gale, ikan lel, apa lada, yang lagi. Nah, itu tuh hanya manusia jasmani. Manusia rohani tidak bisa makan jasmani itu, harus makan rohani, firman Allah. Nah kalau sorong firman baru angka buang, mau kinyang darapa. Kepala kincang, bersih tegang leher, tidak mau terima itu firman. Bukankah Yesus bilang manusia ini bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 itu. Ya, karena itulah pagi hari ini dengar baik-baik. Aduh, firman itu betapa pentingnya buat kita semua. Firman itu betapa pentingnya buat kita semua, saudara. Ayo jangan remehkan kebenaran, jangan pernah remehkan kebenaran. Sebab saya ulang, orang yang remehkan kebenaran itu bibit murtad sudah ada di dalam dirinya.
Orang yang remehkan firman itu bibit murtad sudah ada. Dan salah satu yang tadi saya kasih contoh, Yudas Iskariot. Waktu dengar firman, saudaraku, dia tuh memang malas tahu dengan kebenaran. Ya. Dia memang tidak lari. Dia ada. Waktu Yesus khotbah keras, dia santai. Saudara, dia ada. Tapi dia pun otak tuh ada bermain. Saudara, setan suka kendalikan dia otak. Bagi dia firman tidak penting. Bagi dia firman bukan apa-apa. Bagi dia firman hanya sesuatu barang recehan. Orang Kristen yang begini, saya ulang, bibit murtad sudah ada. Tinggal tunggu saja timing. Makanya Yohanes pasal 2 itu bilang sekarang ini sudah muncul banyak antikris. Ya. Dan ada di antara kita. Tapi kita kan nggak tahu. Bertobatlah, jangan remehkan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, buka hati untuk firman, ya. Karena saya ulang lagi, itu kepentingan buat kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan dalam hidup saudara dan saya itu adalah firman Allah. Semakin kita remehkan firman, ya setan tambah berkuasa. Setan tambah hebat, setan tambah rasa diri berjaya dalam diri kita. Karena kita sudah mulai mengabaikan kebenaran, sudah mulai meremehkan firman. Setan rasa hebat sudah dalam diri kita. Pikirkanlah, bukan hanya hidup jasmani hari ini. Karena hidup jasmani ini akan berakhir, Bapak Mamba Saudara. Tapi hidup rohani tidak berakhir. Jasmani ini akan selesai umur 70, 80 kalau Tuhan kasih panjang umur. Ya itu saudara. Tapi kalau tidak, ya lebih cepat. Tapi rohani tidak akan pernah mati selama-lamanya. Rohani kita tuh hanya akan bertemu dengan dua tempat, neraka, sorga. Manusia batin kita itu akan ketemu dua tempat, neraka, sorga. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, perbaikilah hidup rohanimu hari ini. Dengan diisi terus dengan firman, respon firman, respon firman, respon kebenaran dengan sungguh. Itulah yang akan menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Itulah yang akan membuat kita keluar dari kemurtadan. Itu yang akan membuat saudara dan saya menang terhadap dosa, menang terhadap segala-galanya. Itu hanya firman. Ketiga, saya ulang ya, sengaja dosa, firman suremeh. Yang ketiga, mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya jadi musuh-musuh Allah. Itulah orang yang menjadi murtad. Saudara lihat teks ini, Ibrani 10 ayat yang ke-27. Ya. 1, 2, 3. Kita ulang lebih kencang. 1, 2, 3. Semua orang durhaka. Itu ayat bilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terjemahan NIV atau bahasa Inggris dan King James itu menerjemahkan dengan semua orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Jadi semua yang akan mati itu dihukum saudara dalam penghakiman, itu orang yang menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Jadi orang kalau saya ulang, biasa jatuh dalam dosa, tidak mau bangkit-bangkit, terus tinggal di dalam dosa, sengaja terus hidup di dalam dosa. Ya. Sudah tidak suka dengan firman, remehkan kebenaran, lama-lama menjadi musuh Allah. Musuh Allah itu apa? Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 4. Saudara yang terkasih, 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya
musuh Allah. Dalam rumah, suami yang tidak bertobat, suami yang tetap tinggal dalam dosa, suami yang sudah terkasih dalam Tuhan melawan firman Allah, dia satu saat akan serahkan lu. Tinggal tunggu sah. Kalau ada istri yang tidak bertobat, saudara terkasih dalam Tuhan, ini musuh Allah. Ini musuh yang sebentar lagi akan menyerahkan kita. Kalau dia tidak bertobat, saudara terkasih dalam Tuhan, dia lagi bermain dengan dosa, remehkan firman Allah. Saudara, tidak lama kita sebagai suami dia jual uang kita semua. Kalau ada anak-anak yang tidak bertobat dalam rumah, orang tua dengar baik, dia sebentar lagi akan menyerahkan kau. Sebentar lagi. Saya ulang, Yesus saja sudah serahkan, kita apa? Kita pun jasa terlalu besar apa? Paling kita pun jasa kas makan, kas uang, itu kita pun jasa. Yesus bukan hanya kas makan, kas uang. Kok 3,5 tahun dia sudah hidup, itu siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Tapi kan dia tidak peduli. Orang kalau namanya jadi musuh Allah, siapapun, Alkitab sudah bilang, makanya Yesus bilang begini, aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Aku datang membawa pedang untuk memisahkan orang dari ini, pisahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena akan terjadi pemisahan. Siapapun orang-orang yang saudara terkasih dalam Tuhan, disebut tadi kelompok bibit murtad itu sudah ada. Tunggu saya ulang, biar kita pun anak kandung, dia akan serahkan kita. Masa puncaknya adalah pemerintahan antikristus. Ya, mereka semua akan jadi pengikut antikris. Berdoa supaya murtad-murtad itu mati lebih dahulu sebelum antikris. Sebab kalau dia tidak mati sampai antikris datang, minta maaf sama ini, kalau ada itu dalam gereja sini, dia yang akan bawa pasukan antikris datang, korobo bawa ketemu semua. Karena dia memang musuh Allah. Kalau dia ada di rumah saudara, dia akan bawa antikris. Biar dia pun bapak, biar dia pun mama yang melahirkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang akan terlalu jahat. Musuh Allah. Nah, saudara, jangan ikat diri dan dunia, jangan. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang begini, tampilkan. Roma 12 ayat 2 bilang kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Saudara, kita tidak boleh serupa dengan ini dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita tidak boleh sama dengan dunia, kita mesti beda. Kalau orang dunia remehkan firman, orang dunia suka jatuh di dalam dosa, orang dunia bermain-main terus di dalam dosa, kita tidak boleh. Anak-anak Tuhan, kita mesti serupa dengan sorga, serupa dengan Allah. Itu yang Tuhan inginkan buat kita semua. Kalau sudah jatuh, ayo bangkit segera. Datang dan bilang, Tuhan, saya tidak mau lagi ada dalam posisi ini. Saya tidak mau tinggal dalam keterpurukan ini. Saya mesti keluar. Itu anak-anak Tuhan yang mau bibit murtad itu dicabut dari dalam dirinya. Ya, tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau dunia bikin begini, kita tidak boleh bikin begitu. Mesti beda. Ya. Dunia punya beda, kita pun beda. Jangan kita dan dunia sama. Sampai orang tidak tahu mana orang dunia dan mana orang anak-anak Tuhan. Loh, kejadian seperti ini kan terjadi. Mari kita lihat tuh Kejadian pasal 6 ayat 1 mulai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa hidup beda dengan dunia, sampai orang susah bisa bedakan mana anak-anak Tuhan dan mana anak-anak setan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi,
Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Next, ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Karena ayat 2 tadi, kok anak-anak Allah sumulai bacampur anak-anak dunia. Manusia di sana dimaksud anak-anak yang tidak kenal Tuhan, keturunan di luar Set. Di luar Sem. Set, ya salah. Ya. Keturunan di luar Set itu sudah jelek semua. Karena keturunan Kain itu. Keturunan Kain itu kan lahir anak-anak bejat semua. Ada keturunan Set yang memanggil nama Tuhan. Tapi keturunan Set sekarang di tengah-tengah dunia yang mulai bertumbuh, manusia tambah banyak. Ya sudah keturunan Kain tambah banyak. Anak-anak Allah keturunan Set mulai lihat, waduh, ternyata keturunan Kain dong cantik-cantik dong mulai foe. Lalu kemudian Tuhan bilang ini, ingat beta pun roh tidak akan tinggal selamanya dalam bosong, hanya 120 tahun. Maksudnya begini saudara, Roh Kudus itu kan fungsinya itu mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan, ya. Jadi seolah-olah Tuhan bilang begini, saya kasih ingat kamu nih, saya kasih tahu kamu ini, jangan beda loh. Tapi mereka pun nafsu tinggi. Ayat 2 tadi bilang apa yang mereka suka mereka kawin. Siapa saja yang disukai mereka, mereka sudah tidak mau tahu Roh Kudus lagi, sudah tidak peduli dengan kata Roh Kudus lagi. Yang penting aku doyan, yang penting I like you. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan bilang begini, ayat 6, tampilkan. Ya, Kejadian 6, ayat 6. Maka 1, 2, 3. Saudara, Tuhan bilang ini kurang ajar betul-betul. Tuhan menyesal, ini bukan berarti Allah kok bisa menyesal. Ini Tuhan memakai bahasa antropos, itu bahasa manusia, untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu ke mana ya? Saudara, ya, itu bahasa yang bisa dipakai, itulah menyesal. Kok ini manusia model begini? Sangat memilukan hati. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan 1, 2, 3. Tuhan bilang sekas habis dong. Dan benar, air bah datang dan selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Bukan air bah yang datang, tapi ini neraka yang datang. Saudara, karena itu Tuhan kasih kita waktu, kesempatan, jangan serupa dengan dunia. Kita anak-anak Tuhan hidup mesti beda, hidup mesti beda. Pokoknya yang dunia bikin apa kita tidak boleh bikin. Itu intinya. Dunia bikin apa kita tidak boleh bikin itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kalau kita betul-betul mau jadi orang-orang Kristen yang namanya tadi saya sebut Kristen sejati. Tapi kalau Kristen yang palsu, KTP, KW, ya silakanlah. Tidak usah ada perbedaan. Sama-sama aja lah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul mau hidup menghargai kasih karunia Allah, menghargai Jumat Agung, saya ulang lagi, darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib, pengorbanan Tuhan, maka berilah hidupmu didamaikan dengan Allah. Berilah hidupmu untuk didamaikan dengan Allah. Saya tutup dengan ayat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Mari kita baca ini ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi,
ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hati saudara. Kalau saudara tidak relakan hati, ya sudah, mau bilang apa lagi? Bertobatlah, relakan hati. Itu Tuhan bilang. Ya. Jadi Tuhan masih kasih kita time, Tuhan masih kita waktu. Ayo, kalau kita tanggapi ini sebagai waktu Tuhan, jangan mau jatuh terus dalam lubang yang sama. Jangan mau kembali kepada dosa yang sama. Karena tidak ada orang, saudara terkasih dalam Tuhan, ya sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, mau jatuh terus di lubang yang sama. Tidak ada. Semua orang yang sungguh-sungguh mau bertobat pernah berbuat kesalahan, tetapi selalu bangkit dan melakukan yang namanya kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo jangan remehkan firman. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita sudah remehkan firman, sekarang jangan remehkan firman. Saudara, dua orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara lihat, yang satu begitu dia dengar firman, dia respon firman. Yang satu dia remehkan firman, sambil membantah, sambil mengejek, sambil mengolok. Akhirnya saudaraku, dia habis binasa. Jangan pernah remehkan firman. Tanggapi respon firman sebaik mungkin. Dan yang terakhir, jangan mau jadi musuh Allah. Saudaraku, ingat kalau Tuhan kasih kita kesempatan, kita perbaiki diri kita untuk semakin hari semakin menjadi sahabat-sahabat Allah. Orang-orang yang bergaul karib dengan Allah, intim dengan Tuhan. Bukan tambah hari kita tambah menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah. Pemain musik sama maju ke depan dan kita mensyukuri firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.